Shalom, salam damai sejahtera kepada kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama dengan penuh sukacita merayakan Natal di PT Sago Prima Pratama Seruyung ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jemaat Gereja Okumene Seruyung, pihak manajemen, kontraktor, terkhusus kepada pengurus gereja Seruyung yang ada di tempat ini yang telah mempercayakan kami untuk membawakan firman Tuhan di dalam Natal yang berbahagia ini. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita lebih lanjut membuka firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Pujian syukur kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama bersukacita memuji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Allah berbicara atas setiap kami, urapi kami, Roh Kudus memimpin kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan mengaminkan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema yang diberikan pengurus kepada saya sesuai dengan tema yang disampaikan oleh PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, yaitu Immanuel, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Mari kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Puji Tuhan, saudaraku. Tema firman Tuhan tahun ini dan malam hari ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bangsa dan negara kita ini. Situasi yang menekan, yang mengguncang terjadi di mana-mana, bahkan pandemi COVID yang belum lagi ada ujungnya. Tetapi malam hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dibawakan oleh malaikat Gabriel itu merupakan kabar gembira sukacita bagi setiap orang Israel ketika itu yang ada di dalam penderitaan kekelaman. Malaikat itu berkata, engkau akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, Allah menyertai kehidupan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan tidak pilih bulu terhadap strata atau kedudukan orang-orang. Allah tidak pandang bulu. Dia Allah Immanuel, bukan Allah yang jauh sehingga kita sulit untuk menjangkaunya. Dia begitu dekat bahkan ada di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus adalah menandai berakhirnya masa kekelaman Israel ketika itu. Masa kesuraman yang berlangsung sekitar kurang lebih 400 tahun lamanya. Tapi malam hari ini kita tidak membahas tentang masa-masa kelam yang dialami oleh Israel ketika itu. Tapi yang kita bahas adalah mengenai Immanuel. Ya. Mengapa Allah menyatakan dirinya Immanuel? Allah beserta kita, God with us. Ya. Omnipresent, Allah maha hadir. Mengapa? Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengetahui hal ini penting kita menyadari bagaimana kondisi orang yang tidak mengalami kehadiran Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya memberikan suatu ilustrasi, yaitu seseorang yang kehausan di tengah terik matahari. Dia merasa dahaga. Disitulah dia baru merasakan kecarian betapa pentingnya segelas air putih
untuk menjawab dahaganya. Bahkan ketika orang mengalami kelaparan, maka dia akan merasakan betapa pentingnya asupan makanan itu untuk memberikan kekuatan di dalam tubuhnya. Yang ketiga yaitu ketika orang sakit. Tentu saudara dan saya pernah mengalami yang namanya sakit. Kita sakit di atas pembaringan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sehat, kita boleh melakukan aktivitas apa saja. Kita melakukan ini dan itu, bahkan seringkali kita lupa. Sampai larut malam kita melakukan apa yang kita mau, lupa istirahat. Sampai akhirnya tubuh kita tidak mampu lagi dan kita pun jatuh sakit. Saat itulah kita merasakan betapa pentingnya menjaga kesehatan. Karena sakit itu tidak enak. Sakit itu tidak nyaman. Nah, saudara kasih Tuhan, Allah menyatakan dirinya sebagai Immanuel. Allah mau menyertai manusia. Ya, karena apa? Ketidakhadiran Allah di tengah manusia akan mendatangkan penderitaan yang hebat, kekacauan, tertekan, kesukaran. Itulah yang akan diterima oleh manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan lagi takut kepada malapetaka. Hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ayat yang ke-19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat yang ke-20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mereka. Firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai 16 yang sudah kita baca bersama-sama, inilah alasan Immanuel. Dia berfirman, aku menyertaimu, aku ada di tengah-tengahmu. Inilah alasan kita untuk bersukacita malam hari ini dan seterusnya selanjutnya dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan 3 poin dari pembacaan ini. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan itu, Immanuel itu, membawa pengampunan dalam setiap kehidupan kita. Dosa-dosa kita diampuni, dibebaskannya kita dari belenggu ikatan dosa. Penghukuman itu dilalukan dari kehidupan kita. Bagaimana ketika kita hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan, maka penderitaan demi penderitaan yang kita rasakan. Kehidupan yang tidak tentu arah dan tujuan. Kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita ada di dalam tekanan. Batin kita jauh daripada damai sejahtera.
Tetapi saudara kasih Tuhan, kehadirannya, dia nyatakan, Immanuel, aku hadir di tengah-tengahmu dan aku membawa pengampunan. Saudara kasih Tuhan, pemazmur katakan, berbahagianya orang yang diampuni pelanggarannya, dosa-dosanya tidak diperhitungkan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Besar pengampunan Tuhan atas setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Kita diberikan kelegaan. Saya merasakan ketika saya jauh daripada Tuhan, saya ada di dalam penderitaan yang hebat. Saya merasa hidup saya tidak ada arti lagi. Tetapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia berfirman, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari engkau. Dosamu ku ampuni. Tapi ingat, jangan buat lagi. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi jangan kita terus jatuh di dalam dosa. Hiduplah dalam kemerdekaan, hiduplah dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Saya percaya apabila Tuhan menyertai kita, maka Tuhan mengarahkan langkah kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Poin yang kedua yaitu kehadiran Tuhan itu memberikan kemenangan bagi setiap kita. Di dalam pembacaan tadi di Sefanya 3 ayat 16 sampai 18. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Waktu saya membaca Alkitab ini, saya mengingat satu pujian lama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia siap berperang menggantikan kita. Dia ada di depan kita. Dia melindungi dan menjaga kita. Dia memberikan jaminan kepastian untuk kita hidup berkemenangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup disertai Tuhan, kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita. Ingat Daud sejak belia, sejak masa mudanya sampai masa tuanya, dia senantiasa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dia merasakan pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai gembala kambing domba, dia menghadapi tantangan binatang buas. Tetapi dia katakan, Tuhan adalah gembala yang baik yang menyertai aku. Dia akan meluputkan aku dari ancaman terkaman mulut singa. Dan ketika dia menanjak, bahkan sampai dia menjadi raja, ada banyak ancaman-ancaman musuh. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di sekelilingnya. Tetapi ketika ancaman datang, ketika itu juga Daud datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berlutut, dia minta penyertaan Tuhan. Tuhan sertai aku. Dan kita boleh melihat melalui kebenaran firman Tuhan, Daud selalu mengalami kemenangan ketika dia berseru kepada Tuhan. Bagaimana Daud disertai oleh Tuhan dan mengalami kemenangan, demikian juga saudara dan saya. Amin. Teruslah percaya kepada janji firman Tuhan. Dan yang terakhir, kehadiran Tuhan menggenapi rancangannya dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayat pasal yang ke-19 dan 20 tadi, Sefanya pasal yang ketiga, kita telah bersama-sama membacanya tadi, bahwa aku hadir di tengah-tengah kamu, aku akan memulihkan kamu, aku akan mengampuni setiap pelanggaranmu, engkau akan kukumpulkan dan kubawa kembali ke tempat di mana aku kehendaki. Engkau akan keluar dari pembuangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia 29, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Ingat, di dalam Allah tidak ada rancangan yang tidak baik. Semua baik, semua baik apa yang Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Yang penting kita mempercayainya. Kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Mohon penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah bersaksi betapa saya dahulu saya meninggalkan Tuhan
Saya jauh daripada Tuhan. Hidup saya penuh dengan penderitaan. Jujur saya katakan, saya hidup di dalam kegelapan dan kekelaman. Saya merasakan masa depan saya telah hancur. Tidak ada lagi masa depan. Saya mengalami kebingungan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Dia telah memanggil dan memulihkan saya. Saya merasakan betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama-sama dengan Dia. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ku lalui bersama dengan Yesus. Ada sukacita melimpah, ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam hati saya. Saya percaya saat ini dan seterusnya rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Teruslah bersama-sama dengan Tuhan. Teruslah mohon pimpinan dan penyertaan-Nya. Biarlah Allah Immanuel itu benar-benar kita aminkan dalam kehidupan kita. Saudara, sungguh saya mau katakan, saudara dan saya tidak akan dapat hidup tanpa Tuhan. Musuh kita terlalu kuat, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di dunia ini telah menguasai dunia. Saudaraku, tetapi Allah jauh melebihi dari semua itu. Apabila kita bersama dengan Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya, jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya mendengar bahwa PT Sago Prima Pratama ini akan berakhir sekitar tahun ini, ya. Dan bahkan saya mendengar ini adalah Natal kita yang terakhir. Jujur saya sedih karena mungkin tidak ada lagi peluang untuk masa-masa kita seperti dulu bersama-sama, untuk bersuka cita melompat-lompat. Saya senang sekali ibadah di PT Sago Prima Pratama, ada semangat yang luar biasa. Tetapi biarlah Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan. Saya percaya walaupun pekerjaan di tempat ini akan ditutup, tetapi Tuhan akan menyediakan tempat yang baru bagi setiap kita yang bergantung dan berharap pada Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Teruslah setia, teruslah giat melayani Tuhan. Akhir kata dari khotbah saya pada malam hari ini, saya mau menyampaikan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.